Pepatah orang Arab kan menjajah wajah dengan siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan ketemu yang dia cari. Jadi saya mendekati kuda itu sama seperti orang berdemam. Meriang, merinding semua bulu roma saya susah begitu karena saya takutnya. Peralatan ini harus digunakan dengan cara bertanggung jawab. Yang di-shoot selain target tidak boleh. Jadi jangan nembak kucing atau hewan-hewan lainnya, atau bahkan nembak pohon saja tidak boleh. Jadi jangan lakukan itu sebuah pelanggaran. Beliau mengatakan kegagalan itu adalah suatu awal dari kesuksesan kita. Kalau orang menilai mungkin gampang saja beliau dapat prestasikan, tapi perjuangannya itu luar biasa. Karena beliau berkuda itu mulai dari nol. Tim Panahan Berkuda Indonesia menorehkan kemenangan pada kompetisi International Horseback Archery Circular Track Championship 2021 yang berlangsung di Ankara, Turki. Salah satu dari tim Panahan Berkuda Indonesia, Najib Hardika Putra, asal Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, turut mengharumkan nama Minangkabau di dunia internasional. Hardika, satu-satunya pelatih panahan berkuda di Indonesia yang memiliki sertifikat dari World Horseback Archery Federation. Banyak prestasi yang telah berhasil diraih seorang Hardika, tidak saja di dalam namun juga luar negeri. Hardika menemukan hobi panahan berkuda setelah melalui sejumlah pencarian jati diri. Sejak SMP, ia tidak memiliki keinginan untuk menekuni, bahkan mencoba berbagai jenis olahraga, seperti yang dilakukan teman-teman seusianya. Selain tidak berminat, ia juga tidak pernah bisa fokus pada dunia olahraga, meski berkali-kali mencoba. Ya, jadi saya sebelumnya itu nggak punya hobi. Sampai ayah saya, orang tua saya bilang, masa pemuda tuh nggak punya hobi? Kamu tuh laki-laki, harus punya hobi, olahraganya apa gitu kan. Saya sempat mikir, apa ya olahraga yang saya hobi? Nggak ada satupun olahraga yang saya betah. Mau itu bola kaki, kayak mau badminton, volley, dan lain sebagainya. Nggak ada olahraga yang bikin saya happy, bikin saya betah. Tapi ternyata setelah saya nyebur di dunia kuda, ya alhamdulillah, rasanya sekarang saya satu pekan nggak ketemu kuda tuh bawaannya tidur aja bisa mimpi kuda gitu. Menjadi seorang atlet bukanlah cita-cita dan impian seorang Hardika. Hardika yang tidak sempat menamatkan kuliah pada Universitas Riau jurusan Pendidikan Matematika, justru bercita-cita menjadi seorang guru. Hingga pada suatu waktu, beberapa teman mengajak ia mencoba olahraga panahan berkuda. Meski tidak tertarik dengan olahraga tersebut, ia tetap mencoba walaupun di hati kecilnya ia takut dengan kuda. Jadi awal berkuda itu saya termasuk orang yang paling takut sama kuda. Jadi saya mendekati kuda itu sama seperti orang berdemam. Meriang, merinding semua bulu roma saya susah menggigil. Bergetar pada saya karena saya takutnya. Padahal saya aslinya apa saja tuh mau lompat dari pohon juga berani biasanya. Tapi sama kuda menggigil saya sangat takutnya. Sampai saya diseret-seret sama pelatih saya waktu ini. Biar saya berani angkat kaki kuda. Dan saya latihan itu orang sudah lari sana lari sini, lompat tangan jambung saya 3 bulan belum bisa apa-apa. Terus masih goyang, oleng sana oleng sini. Tapi ya alhamdulillah mungkin
Allah kasih saya jalan untuk bersabar. Alhamdulillah, yang bertahan itu selesai ada 2 orang yang sulit seperti saya untuk mengendalikan kuda, tapi yang bertahan istiqomah sampai sekarang itu saya dan teman saya yang paling ya waktu zaman itu paling bego lah kalau gitu. Nah, yang teman-teman kita yang dulunya bagus fokus malah sekarang ya pindah ke profesi yang lain, tidak bertahan di kuda. Alhamdulillah kami berdua sampai saat ini masih fokus menggeluti kuda gitu. 3 minggu berlatih, teman-temannya sudah bisa berkuda dan memanah. Tapi itu tidak untuk dirinya yang hingga hampir 3 bulan tetap belum bisa berkuda. Ia mulai penasaran hingga berlatih lebih giat dan sampailah pada fase Hardika menemukan apa yang selama ini ia cari, kenyamanan saat bersama kuda. Sejak itu ia mulai tertarik dan fokus berlatih olahraga panahan berkuda hingga mengikuti berbagai perlombaan di tingkat nasional dan internasional. Ya, setelah berbulan-bulan ternyata saya tidak membuahkan hasil yang bagus, tapi karena motivasi tadi itu adalah motivasi, saya pernah baca sebuah hadis bahwa ajarilah anak-anakmu berkuda, memanah dan berenang. Saya pikir kalau saya mau ngajarin orang ya artinya saya harus bisa. Kalau saya nggak bisa, gimana caranya saya mau ngajarin? Akhirnya ya saya belajar selama 6 bulan full. Waktu pertama latihan itu 6 bulan full, pagi dan sore saya tidak pernah tertinggal latihan berkuda. Sampai sakit pun saya usahakan latihan. Walaupun hanya mungkin setengah jam gitu. Pagi dan sore saya latihan. Waktu itu saya berada di lingkungan pesantren, saya minta tolong santri untuk bantu saya memvideokan saya. Jadi saya bisa lihat, saya mengkoreksi diri sendiri itu dengan lihat video saya bandingin dengan video-video di YouTube. Nanti yang kurang besoknya saya perbaiki, saya videoin lagi terus hari-hari seperti itu. Karena pelatih saya jarang banget waktu itu datang ke stable atau tempat pelatihan. Mungkin beliau datangnya paling 2 minggu sekali atau sebulan beberapa kali saja. Saat beliau datang nanti tinggal memperbaiki yang saya latihan berhari-hari dengan bantuan YouTube. Di Sumatera Barat, olahraga panahan berkuda termasuk olahraga mahal karena belum banyak klub berkuda yang bisa memberikan les atau privat. Hardika mulai memutar otak mencari jalan agar tetap bisa berlatih berkuda tanpa mengeluarkan biaya karena saat itu ia belum bekerja. Atas tawaran beberapa teman, akhirnya ia bekerja pada sebuah pesantren di Kabupaten 50 Kota, melatih para santri. Tidak hanya melatih santri, ia juga bertugas merawat seluruh kuda yang ada di sini, dan secara tidak langsung ia bisa berlatih kapan saja dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik siang ini? Alhamdulillah. Saya akan ngenalin kepada adik-adik semua bahwa kita akan menggunakan beberapa peralatan. Dan peralatan ini harus digunakan dengan cara bertanggung jawab. Jadi tidak boleh tembak sembarangan. Yang ditembak, yang di-shoot hanya target saja. Selain target tidak boleh. Jadi jangan nembak kucing, jangan nembak ayam atau hewan-hewan lainnya, atau bahkan nembak pohon saja tidak boleh. Jadi jangan dilakukan itu. Itu sebuah pelanggaran. Selanjutnya, saya akan kasih gambaran cara menggunakannya. Ini harus dipegang menggunakan tangan kiri dan digenggam erat. Ini namanya handle. Digenggam erat,
dan pastikan dia tangan kita nih lurus. Pastikan kita ketika memasukkan anak panah seperti ini tidak boleh menghadapkan ke teman. Jadi hanya dihadapkan kepada target yang mau kita tembak. Selain kepada target tidak boleh. Artinya kalau kita di luar target, jangan masukkan dulu, simpan. Nanti dah hadapan dengan target, baru boleh knocking, baru boleh nge-shoot. Oke, gitu ya, bisa dipahami? Kita akan lanjut dengan kegiatan memanah. Oke, sekarang kita bersiap-siap. Oke, semuanya silakan siap-siap. Yang barisan di depan memanah duluan, cukup dengan 3 anak panah. Oke, silakan. Persiapan, silakan masukkan arrow-nya ke string busur. Lihat target semuanya, mata semuanya fokus ke target. Tarik full draw. Shoot. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabatnya, termasuk seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya, agar mampu menguasai 3 bidang olahraga, yakni berkuda, berenang, dan memanah. Shoot. Oke, persiapan knocking. Oke, baik, adik-adik sekalian, kita akan segera praktek panahan berkuda. Sebelum kita naik di atas punggung kuda, maka pertama yang kita lakukan adalah kita membuat kuda ini aman dan safety sama kita. Jadi caranya kita elus dulu, kita sapa kudanya, tepuk-tepuk lehernya. Oke, setelah seperti itu, pergi ke sisi kiri kuda. Lalu kita naik ke atas punggung kuda dan jangan langsung lari. Lakukan pemanasan dulu dengan kuda. Caranya dengan jalan-jalan berkeliling, kemudian trot sedikit, baru boleh kita lari. Oke, bisa dipahami? Siap. Oke, Alif, silakan naik. Oke, tepuk leher kudanya. Olahraga berkuda, memanah, dan berenang mengandung aspek kesehatan, keterampilan, kecermatan, sportivitas, dan kompetisi. Olahraga ini juga memerlukan kekuatan fisik dan intelektualitas yang tinggi. Oke, silahkan trot on. Relax, tenang, fokus, punggung tegak. Persiapan, canter on. Nice, relax. Hanya canter pelan, tidak di-push. Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Lepaskan range. Oke, jangan di-push. Awalnya itu kita dilatih dengan memanah jarak jauh. Kemudian dilatih dengan memanah dengan cepat. Barulah kita dilatih oleh coach untuk HBA, yaitu memanah di atas kuda. Saya sering dimotivasi oleh coach Najib. Beliau mengatakan kegagalan itu adalah suatu awal dari kesuksesan kita. Jadi dalam berkuda ketika kita jatuh, maka tidak ada penunggang kuda yang tidak jatuh. Maka beliau membuat saya bangkit kembali dan saya akan terus berusaha melampaui beliau hingga capai bisa melampaui beliau. Dan juga ini skill yang nggak semua orang bisa, jadi saya juga pengen bisa. Banyak suka duka dan pengalaman yang Hardika alami saat mengikuti perlombaan panahan berkuda, terutama di luar negeri. Beradaptasi dengan suhu dan kuda yang akan digunakan untuk berlomba menjadi hal yang sangat penting saat mengikuti kejuaraan di luar negeri. Ya, waktu pertandingan pertama saya di luar negeri itu, saya langsung bertanding di Korea Selatan, di daerah Sokcho namanya. Jadi daerah itu adalah daerah yang dilindungi oleh UNESCO, karena daerah itu satu kampung itu adalah kampung bersejarah. Sampai orang-orangnya pun bersejarah, karena masih dalam keturunan kekaisaran Korea Selatan. Jadi waktu itu saya bertanding, saya pikir waktu itu kuda luar negeri itu semuanya enak ditunggang, enak dikendaliin, tak seperti kuda-kuda kita. Itu yang ada di asumsi saya, pikiran saya.
Ternyata pas saya sampai ke sana, wah kudanya lebih gawat lagi. Tambah lagi kita belum pede kan kita belum pernah tampil sama sekali, dan saya baru 1 tahun archery panah kuda. Tambah kudanya mau masuk trik harus berdiri dulu, jungkit dulu, ditarik rame-rame. Enggak seindah yang saya bayangkan. Saya bayangkan kudanya saya naikin, dia nurut terus masuk trik. Ternyata enggak seperti itu. Ternyata luar biasa perjuangan. Jadi kita dikasih waktu cuman 2 hari kalau nggak salah di Korea itu untuk beradaptasi sama kuda. Kuda kan diundi, setelah diundi kan kita disuruh beradaptasi sama kuda. Itu waktu 2 hari itu memang selain kita stres secara pengalaman nggak punya, yang kedua ditambah kuda-kuda yang seperti itu. Nah di Iran itu di bulan November tahun 2020, tahun berikutnya setelah ke Korea, ke Korsel, di Iran tuh ternyata musim saljunya lebih cepat, artinya Desember. Tapi November awal sudah salju udah turun. Dan ternyata saya alergi dengan dingin. Saya diare, terus meriang, badan meriang dan lain sebagainya, tangan kaku. Kalau sudah begini saja. Kalau sudah begini rasanya kalau mau genggam kayak mau retak-retak di sini. Perih semua yang jari saya. Akhirnya bertanding dengan sangat tidak maksimal. Hardika sangat paham dan memahami karakter serta kebiasaan kuda, karena itu adalah kunci agar kuda bisa bekerja sama saat ditunggangi. Menjalin komunikasi dengan gerakan tubuh, memperkenalkan peralatan yang digunakan saat bertanding, dilakukan Hardika jauh hari kepada kuda. Saat ini Hardika mengajar panahan berkuda di sejumlah tempat, tidak saja di Sumatera Barat, namun juga pada beberapa daerah di Pulau Jawa, bahkan tidak jarang ia mengajar hingga ke luar negeri seperti Malaysia. Tidak hanya santri, ia juga mengajar untuk masyarakat umum yang ingin bisa olahraga panahan berkuda. Oke, pemanah siap! Tidak sulit untuk bisa olahraga panahan berkuda, asal ada kemauan, rajin berlatih, berani dan yakin bisa. Olahraga panahan berkuda atau horseback archery adalah suatu olahraga tradisional yang menggabungkan panahan dengan menunggang kuda. Sebelum menggabungkan memanah dan berkuda, santri harus mampu menguasai teknik keduanya terlebih dahulu. Olahraga panahan tidak hanya melatih kekuatan tangan, namun juga otot bahu hingga pundak. Bila dilakukan dengan benar, olahraga panahan juga akan membuat postur tubuh menjadi tegak. Biasanya setelah 2 hingga 3 bulan berlatih, seseorang dapat mengendalikan kuda dengan cepat dan baik, serta mampu memanah dengan cepat dan akurat. Selama lebih dari 5 tahun menggeluti dunia olahraga panahan berkuda, masih teringat satu kejadian yang membuat ia sangat menyesal dan tidak ingin mengulanginya kembali. Kuda itu menggigit siswa santri sampai robek di tangannya. Terus kuda tuh saya pukulin tuh pakai kayu, pakai apa, karena saking marahnya saya melihat santri saya digigit. Sebenarnya salah kita. Waktu itu ada acara sampai terlalu sore, dan jam makannya harus jam 5:30. Kita sampai jam 6 lewat masih berkegiatan, masih kita pakai kuda tuh. Akhirnya pas lagi diberesi, dia marah, digigit di sini ya. Saya pukulin kuda itu. Terus karena udah sholat maghrib, terus kita sholat semuanya, kita kasih makan, kita tinggalin. Tapi saya di rumah kepikiran, aduh, saya tadi
sampai segitunya ngumpulin kuda gitu kan, mikirnya kan sampai mikir. Terus nggak tenang saya di rumah, akhirnya saya pergi kandang. Saya lihat kuda tuh belum nyentuh makannya sedikit pun. Nggak ada tanda-tanda dia makan. Dan dia berdiri di pojokan. Makannya di depan pintu, dia terus berdiri di pojokan. Waduh, saya bilang ternyata kuda saya ini sepertinya mungkin terasa di hatinya atau seperti apa. Akhirnya saya ambil pakannya, saya masuk kandang, saya suapin. Sampai habis pakan itu saya suapin, baru dia makan. Setelah itu baru dia ceria keliling-keliling lagi. Karena waktu itu saya terlalu emosi. Dan itu bagi saya tidak layak untuk ditiru, dan saya pastikan saya tidak akan ulangin hal-hal kayak gitu. Sebenarnya kan kita tidak sadar bahwa yang salah itu kita. Sebenarnya kita mempekerjakan dia berkegiatan di luar jamnya. Dia harusnya jadwal makan, tapi kita suruh kerja. Olahraga panahan berkuda termasuk olahraga kebudayaan yang mengharuskan pesertanya menggunakan pakaian adat saat mengikuti turnamen. Upaya ini sebagai sarana promosi, pengenalan, dan diplomasi budaya kepada dunia internasional. Hardika dikenal sebagai sosok yang religius, fokus, dan sangat perhatian terhadap perkembangan dunia olahraga panahan berkuda. Ia mengajak anak didiknya mengikuti berbagai perlombaan yang digelar di berbagai provinsi untuk mengasah kemampuan. Kalau orang menilai mungkin gampang saja beliau dapat prestasikan, tapi perjuangannya yang sudah sering cerita sama kami kan, itu luar biasa. Karena beliau berkuda tuh mulai dari nol, mulai dari ngarit rumput sebetulnya, melatih kuda tanpa guru, belajar kuda sendiri sampai beliau pernah patah kan. Itu perjuangan cukup berat itu, nggak semua orang yang bisa. Bagi saya cukup sebagai teladan bagi saya. Meski saat ini Hardika telah mendapat berbagai medali, piala, dan penghargaan, namun hal itu bukanlah cita-cita tertingginya. Saya selalu menanamkan di dalam diri saya bahwa kita ini selalu menciptakan sejarah. Jadi, dan itu wajib ada dari setiap orang tuh, pasti dia akan menciptakan sejarah. Kita mempunyai pilihan, apakah mau punya pilihan sejarah baik atau buruk. Kalau kita mau punya sejarah yang baik untuk dikenang di generasi-generasi setelah kita, maka otomatis sejarah itu tidak mungkin bisa menjadi sejarah yang baik kalau dia hanya melakukan hal yang hanya rata-rata dilakukan oleh orang. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah melakukan sesuatu itu selalu di atas rata-rata dan selalu maksimal, sehabis-habis maksimal. Maka dia akan menciptakan sejarah terbaik untuk generasi-generasi berikutnya, akan menjadi bangga. Anak cucunya dia akan menjadi bangga untuk orang yang memiliki dia begitu. Hardika sangat yakin suatu saat nanti akan menggapai cita-cita tertingginya karena kesungguhan yang diuji dengan kesulitan di atas kesabaran dan istiqomah, maka lompatannya akan lebih tinggi.